Apa kabar teman-teman? Jumpa kembali bersama dengan saya. Heboh sekali dari dulu berapa tahun yang lalu sampai sekarang juga masih ada tentang ulah para pesepeda nakal. Ya, saya juga pesepeda ya, pernah jadi pesepeda. Nah, akan kita omongin sedikit ini adalah tentang para pesepeda yang bandel, nakal, entah apa yang ada di isi kepala mereka. Kok bisa-bisanya mereka itu dengan santainya melaju di tengah jalan. Ini kayak gini videonya. Ayo kita lihat dulu ya. Nah, ini di Jakarta nih, parah banget Jakarta. Utamanya di jalur utama kayak Sudirman Tamrin itu. Bisa begitunya lagi. Ini sepeda-sepeda yang dipakai bukan sepeda abal-abal ini, sepeda mahal semua. Rata-rata sepeda mahal, bahkan kayak road bike itu kan sepeda yang harganya bisa puluhan juta. Jadi bisa dipastikan pemilik sepeda tersebut adalah orang-orang yang beruang, ya, orang kaya, menengah ke atas lah, paling nggak menengah. Dan yang kita bisa tebak orang-orang yang kaya seperti begitu ya bisa dipastikan mayoritas dari mereka itu berpendidikan baik atau bahkan ada yang banyak yang berpendidikan tinggi. Tapi kenapa seperti tidak tahu aturan? Sudah disediakan jalur khusus sepeda juga masih makan jalur utama yang tidak diperbolehkan untuk dilalui oleh sepeda. Santai banget tuh, lihat coba. Apa nggak bikin geram orang-orang semua nih ketika diingatkan, ditegor. Orang-orang kayak begini malah biasanya lebih nyolot, merasa berhak, padahal jelas-jelas melanggar aturan. Alasannya ya ada aja, dibilang ini udah kecepatannya seperti motor dan sebagainya. Aturannya tetap aturan, nggak mungkin dibuat aturan kalau itu tidak untuk kebaikan semua. Bisa membahayakan kalau udah ketabrak motor atau mobil yang kecepatan jauh lebih tinggi ya, dan memiliki tujuan yang lebih utama untuk berkendara di jalan daripada sepeda. Mereka baru istilahnya menyesal juga percuma kalau udah terjadi kecelakaan mah gitu kan. Ini sering kali terjadi, bahkan sekarang fenomena kayak gini ke pelosok ke daerah pun masih mending. Kalau di jalan sepi banget kayak di kampung gitu ya, yang betul-betul arusnya sepi gitu, kayaknya kita juga masih boleh-boleh saja lah, kayak sah-sah saja lah mereka mau begitu. Tapi kalau di jalan yang ulah lalu lintasnya cukup ramai, apalagi yang ramai banget kayak kota-kota besar gitu, itu sudah sangat meresahkan dan membahayakan. Saya sendiri dulu pernah jadi pesepeda, tiap hari naik sepeda, kemana-mana naik sepeda. Tapi alhamdulillah ngerti aturan, selalu di pinggir gitu kan. Kalaupun kita mau belok selalu mengasih kode tangan, kan nggak ada sen ya. Mungkin kalau sepeda-sepeda yang mahal mah ada sennya ceritanya. Saya kasih kode tangan, selalu lihat dulu ke belakang sebelum belok segala macam ketika di jalan rame. Karena saya tahu walaupun sepeda aturannya berbeda dengan motor yang lebih ketat, tetap juga tidak boleh kita semau sendiri dalam membawa kendaraan, itu bisa nyebabin celaka orang. Kita bergerak salah atau orang di belakang kita motor mobil ngerem mendadak menghindari menabrak kita, bisa tercipta atau bisa timbullah tabrakan beruntun dan lain sebagainya. Jadi lupa saya mencet. Nah ini nih yang hampir sama juga yang tadi liputannya ya, meresahkan tuh. Dikuasai semua. Ini sepeda-sepeda mahal semua puluhan juta, dan dari lihat bajunya mah seragam itu. Berarti ada kayak klub gitu kan. Ya nggak nyekolah aja, kita lihatnya aja nyesek gitu, enak. Marah juga, pantas pengendara yang lain. Ini orang-orang nih kayak nyekolah tapi nggak ngerti aturan, atau memang lebih besar arogansinya dibanding ilmunya gitu kan. Susah kan kalau gitu mah, berarti karakternya memang atau mentalnya bukan mental orang yang beradab. Itu mental orang-orang ya masih liar lah bisa dikatakan, yang hanya membawa maunya sendiri. Aturan dilanggar, ketika giliran orang lain melanggar aturan dia sewot, tapi dia sendiri melanggar aturan. Karakter keseharian orang-orang tersebut ya kan, pola pikirnya bisa dilihat juga dari bagaimana cara dia membawa kendaraan, tertib aturan apa enggak. Nah ini orang-orang kayak gini taat aturan, saya bisa memastikan dia orangnya juga kemungkinan besar tertib ya kan, taat aturan dan tidak suka melanggar aturan. Kalau orang yang biasa tertib begini, tapi beda dengan orang-orang yang ngambil jalan tengah dan sebagainya, kemungkinan besar keseharian dia ataupun dia mempunyai mental yang suka melanggar aturan dan mempunyai ego yang tinggi, egois ya, kelihatan banget. Ya mungkin ada juga unsur apatis dalam diri mereka. Apatis itu kan tidak peduli dengan lingkungan sekitar ya, kayak begini kan. Ada apatis, tidak peduli dengan yang lain, individualistis, hanya memikirin diri sendiri, egois juga, bodoh amat, yang penting gua aja yang puas suka. Itu
watak-watak yang sebenarnya perlu dibasmi di negara kita ini. Sulit kita untuk berkembang maju ke depannya jika memiliki penduduk-penduduknya yang katanya bersekolah tinggi, ya, para pengusaha yang kaya raya, ya, para pemegang keputusan, pejabat, siapa tahu ada pejabat di antara pesepeda tersebut ya, malah kerjanya melanggar aturan, ya, diingatkan malah ngotot, malah ngeyel, ngajak ribut, ngajak berantem, suka hati mereka, ya kan, membahayakan orang lain juga gitu kan. Anda juga harus merasakan jadi pemotor dan pesepeda. Mungkin dia terbiasa punya supir sendiri atau bawa mobil, nggak pernah bawa motor kali ya, sehingga suka-suka begini. Tapi seandainya mereka itu ternyata juga pemotor juga, ya, pemobil juga, tetapi kelakuannya seperti gini, suka-suka hati mereka, ya bisa dipastikan dengan telak bahwa memang watak dan karakter mereka ini yang masih belum terbentuk dengan baik dan benar, atau bisa dikatakan punya watak yang liar lah, adabnya kurang banget. Ngeri banget coba kayak begini tuh. Ngeri ini. Bisa bikin keributan sama yang lain. Kok bisa-bisanya Indonesia kayak begini? Muka-mukanya lihat, bukan muka orang-orang gunung, orang-orang desa. Justru orang-orang desa malah tertib ya, tahu adab, sopan santun, budi pekerti. Orang-orang kota kayak begini yang ceritanya ngakunya modern, ngakunya berpendidikan tinggi, nyekolah kaya raya, tapi kelakuan dan sikapnya barbar begini, mengerikan. Oke, sekali lagi itu aja dari saya, keresahan yang ingin saya omongin sekarang. Bagi Anda para pesepeda, berhentilah bersikap arogan di tengah jalan, ya, jangan suka mengambil jalur yang bukan haknya, ikuti aturan dibuat untuk keselamatan kita semua. Ya, gitu aja dari saya.